Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas, bab 1 ayat 39 sampai dengan ayat 56. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengahmu. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi SVD. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dimanapun Anda berada saat ini. Hidup ini penuh dengan kunjungan. Mengunjungi keluarga dan sanak kerabat. Mengunjungi sahabat atau dikunjungi sahabat. Mengunjungi orang sakit atau dikunjungi pada saat kita sakit. Mengunjungi mereka yang ada di dalam penjara. Apa yang terbersih dalam hati dalam sebuah kunjungan adalah kepedulian akan keadaan sesama kita. Apakah mereka baik-baik saja, atau juga karena sebuah kerinduan? Kunjungan biasanya bermakna positif dan baik, kecuali ada orang yang mengunjungi hanya karena ingin mendapatkan sesuatu untuk dirinya, atau dengan maksud-maksud yang tersembunyi. Dalam sebuah kunjungan, kita hanya mau saling berbagi kebaikan, sukacita, dan kegembiraan. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita merayakan pesta Maria mengunjungi Elisabet saudaranya. Kunjungan ini terjadi setelah Maria mendapatkan kunjungan kabar gembira dari malaikat Gabriel. Kegembiraan itu sudah dialami oleh Elisabet, sehingga ketika melihat kedatangan Maria, hatinya penuh dengan Roh Kudus dan berseru, "Terpujilah engkau di antara segala wanita, dan diberkatilah buah rahimmu." Maria dan Elisabet adalah 2 saudara yang ada bersama untuk menceritakan sukacita dari Allah, bahwa mereka sadar Tuhan sungguh-sungguh ada dalam kehidupan mereka. Elisabet mengalami kehadiran Tuhan melalui mujizat, bahwa di hari tuanya ia dikaruniai seorang anak
yang sedang dikandungnya. Sedangkan Maria yang merasa diri hanya seorang manusia biasa dan sederhana, ternyata mendapatkan karunia untuk mengandung dan melahirkan putra Allah. Seruan-seruan dari kedua wanita ini dalam perjumpaan tersebut adalah ungkapan kekaguman akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan manusia, bahwa Allah sungguh ada dalam hidup untuk membuat suatu perubahan besar bagi setiap orang yang takwa kepadanya. Nabi Zefanya meneguhkan umat Israel untuk tidak takut lagi kepada malapetaka dan lunglai tangan, karena Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Saudara-saudariku yang terkasih, kunjungan yang bertujuan untuk selalu tahu keadaan sesama kita atau untuk berbagi perasaan bisa juga berarti bahwa di dalam hidup bersama kita adalah untuk saling meneguhkan bahwa Tuhan sungguh ada di tengah-tengah kita. Hal ini mengandaikan bahwa kita mau memberi arti dan makna dalam sebuah kebersamaan. Jika setiap orang dalam hatinya ia sadar bahwa kemanapun saya pergi, dimanapun saya tinggal, dan dengan siapapun saya hidup, saya harus memastikan bahwa Tuhan sungguh ada di dalam kehidupan kita. Jika demikian, maka kita akan takut untuk serakah, takut untuk menghina, dan takut untuk melakukan kejahatan-kejahatan berpikir dan bertindak. Tuhan sungguh-sungguh ada di tengah-tengah kita untuk membawa kabar gembira bagi kita semua. Tuhan memberkati kita semua.